judulnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendidikan. Satu lagi. Judulnya Otonomi daerah dan pembiayaan serta pengaruhnya pada kinerja pendidikan. Iya, dua-dua sudah hadir ini kan? Sudah. Yang ini siapa Kak? Rencana anggaran belanja pendapatan belanja pendidikan. Pak Sapi'i. Baik, bisa kita mulai, Bisa. Bapak dosen. Boleh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu melalui virtual ini dalam mata kuliah Finansial Pendidikan dengan dosen pengampu kita Dr. Amiruddin Siahaan, yang mana pada hari ini kita akan berdiskusi dengan topik rencana anggaran pendapatan belanja pendidikan yang disampaikan oleh pemakalah yaitu Saudara Safi'i. Kepada Saudara Safi'i kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan pada hari ini, dan terima kasih juga kepada moderator dan Bapak Ibu semuanya. Adapun judul makalah pada hari ini yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendidikan. Pembiayaan atau pendanaan dalam sebuah pendidikan adalah sebuah elemen penting bagi terselenggaranya proses belajar mengajar. Pembiayaan dalam pendidikan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendidikan yang dilaksanakan. Pembiayaan diperlukan untuk pengadaan alat-alat, gaji guru, pegawai, dan aktivitas dan kegiatan dalam institusi tersebut. Selain itu, pembiayaan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan di semua jenjang dan semua tingkatan, maka perlu disusun sebuah rancangan anggaran atau perencanaan anggaran keuangan pendidikan, baik pemasukan dan pengeluaran, sehingga semua proses kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dan untuk menyusun rencana dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja pendidikan perlu diketahui yang pertama sumber dana pendidikan, proses pengelolaan biaya pendidikan, pengawasan anggaran, pelaporan keuangan pada satuan pendidikan. Sehingga penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja pendidikan dapat dibuat dengan cermat, profesional, dan sesuai dengan harapan semua orang. Yang pertama, sumber dana pendidikan. Sumber dana pendidikan ini juga sudah diterangkan pada pemakalah sebelumnya dan hanya review saja. Sumber dana pendidikan yang dikelola pemerintah terdiri dari yang pertama anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, SPP, siswa, dan bantuan-bantuan dari lembaga atau donatur yang tidak mengikat. Sedangkan sumber dana pendidikan yang dikelola oleh swasta atau masyarakat terdiri dari dana masyarakat, dana dari lembaga atau donatur lain yang tidak mengikat. Yang kedua, poin kedua, yaitu proses pengelolaan biaya pendidikan. Proses pengelolaan biaya pendidikan, pengelolaan sumber daya keuangan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk rencana anggaran pendapatan belanja atau RAPB pendidikan, mencerminkan kekuatan sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikannya, dan sekaligus menggambarkan rata-rata status sosial ekonomi keluarga para siswa. Itu meliputi yang pertama karakteristik dan fungsi penganggaran.
Anggaran memiliki dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Anggaran memiliki manfaat sebagai berikut: sebagai alat penaksir, sebagai alat otoritas pengeluaran dana, sebagai alat efisiensi. Bagian B, penyusunan rencana anggaran. Penganggaran atau budgeting merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Dalam penetapan jumlah anggaran, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu unit cost atau satuan biaya dan volume kegiatan. Bagian C, prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. 3, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. 4, adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah. Bagian D, tahapan penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang sistematik sebagai berikut: mengidentifikasi semua kegiatan yang dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang atau uang, jasa, dan barang. Di sini ada contoh format rekapitulasi anggaran pendidikan. Itu dalam bentuk tabel, itu dibuat nomor, terus penerima, dan di bawahnya sumber dana, jumlah dan rupiah. Terus yang kedua, nomor pengeluaran, jenis pengeluaran, jumlah rupiah. Ini mungkin bisa dilihat di makalah ada juga. Bagian F, bentuk-bentuk desain anggaran. Yang pertama, anggaran butir per butir. Yang kedua, anggaran program. Yang ketiga, anggaran berdasarkan hasil. Yang keempat, sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran. Dan di sini pemakalah buat contohnya, yaitu contoh desain anggaran butir per butir. Di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah pada tahun akademik 2016-2017. Yang pertama itu dalam bentuk tabel juga, nomor, terus rencana pendapatan, sumber dana, dari mana sumber dananya. Kalau di STI As-Sunnah, Yayasan Ar-Risalah, yang jumlahnya ini contoh ini tahun akademik 2016-2017 ya, itu 300 juta. Nomor item gaji, rencana penggunaan, uraian kegiatan, 1 gaji dosen, dosen tetap, dosen tidak tetap, dan seterusnya. Terus yang kedua, contoh desain anggaran program. Ini contoh dari kelompok bermain PAUD Jateng Semarang pada tahun ajaran 2015-2016. Itu sama seperti tadi juga, dalam bentuk tabel, nomor, rencana pendapatan, sumber dana, jumlah, SPP, berapa? Kalau di sini 7.020.000. Terus rencana penggunaan, nomor 1, program kurikulum, uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah keterangan. Bagian ketiga, pengawasan anggaran. Pengawasan juga bisa disebut dengan kontrol manajerial, merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi karena ketidakmampuan atau kelalaian untuk melakukan fungsi tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Secara khusus, pemeriksa terhadap anggaran pengeluaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan format kerja sebagai berikut. Itu dalam bentuk tabel, di makalah juga ada nomor komponen pengeluaran, pengeluaran yang dianggarkan, realisasi pengeluaran, kebutuhan biaya, kekurangan biaya, kelebihan biaya, atau katakan saldo.
Demikian presentasi makalah saya dan saya sangat berharap kepada teman-teman semuanya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan makalah saya ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara pemakalah yang telah menyampaikan makalahnya pada pagi hari ini dengan judul Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendidikan. Ya, berikutnya kita buka sesi diskusi, yaitu sesi tanya jawab kepada peserta. Saya persilakan 3 penanya untuk termin pertama ini. Bu Jia. Silakan Pak Abbas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung saja ke pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan saya ini kepada Pak Syafi'i. Yang pertama tentang konsep perencanaan anggaran pendapatannya. Kalau anggaran belanjanya mungkin tidak terlalu rumit ya, tapi tentang konsep anggaran pendapatan yang pemakalah buat dalam makalah ini, contoh-contoh yang ada itu sudah langsung spesifik kepada suatu lembaga. Nah, jadi jika dibuat dalam anggaran per tahun untuk tidak bicara satu lembaga, tapi satuan pendidikan. Nah, jadi kalau satuan pendidikan, misalnya tingkat dasar, tingkat menengah, atau tingkat atas itu bagaimana dasar-dasar atau standarisasi pembuatan konsep perencanaan anggaran pendapatan. Nah, saya kira itu poin pertanyaannya. Untuk satuan pendidikan, nanti pemakalah boleh pilih salah satunya, tapi tidak satu lembaga pendidikan dia. Kalau satuan itu, dia satu tingkat. Apakah SD dengan MI kan masih satu tingkat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang SAK, Standar Akuntansi Keuangan, itu kan dilakukan oleh orang keuangan di setiap satuan pendidikan dan diperiksa oleh pengawas keuangan atau pengawas anggaran. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana sistem keuangan yang standar pada penganggaran pembiayaan di setiap satuan pendidikan. Saya kira itu Bu Fauzia. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Abbas. Saya ulang kembali pertanyaannya, mana tahu pemakalah ya ada yang ketinggalan. Pertanyaan daripada Saudara Abbas, beliau meminta kepada pemakalah agar memberikan contohnya tidak menunjuk hanya satu lembaga tertentu, tetapi bagaimana konsep anggaran pendapatan belanja pendidikan dalam satuan pendidikan, bukan per lembaga. Yang kedua, yang dipertanyakan oleh Saudara Abbas itu adalah bagaimana sistem keuangan yang standar pada pengelolaan rencana anggaran belanja pada satuan pendidikan. Ya, silakan kepada pemakalah untuk ditanggapi. Terima kasih kepada Bang Abbas dan terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana standar pendapatan itu apa semua item dia ya, bukan untuk lembaga-lembaga. Jadi kalau dalam makalah ini memang saya buat itu saya menurut pemakalah ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi cuma tanggapan saja mungkin ini. Untuk di contoh format rekapitulasi penganggaran pendidikan. Jadi ini secara umum sudah kita paparkan juga, yaitu penerima, dana sumber dan pengeluaran. Penerima ini maksudnya pemasukan begitu. Pemasukan dari lembaga pemasukan lembaga pendidikan tersebut. Di sini ada saldo awal pemerintah pusat
terus yayasan, dan orang tua siswa. Dikarenakan ini kan biasanya kalau ini tingkat SD, SMP, SMA, bahkan dia perguruan tinggi juga seperti itu. Ini secara umum. Dari pemerintah pusat ada pemasukannya, terus dari yayasan, karena yayasan ini setiap lembaga pendidikan itu diwajibkan ada payung hukumnya, yaitu harus ada yayasannya. Terus orang tua siswa atau dikatakan orang tua mahasiswa juga seperti itu. Karena ada di situ uang SPP atau uang pembangunan dan yang lainnya. Tapi sebagian kalau ada kampus-kampus yang dia atau sekolah yang berbeasiswa, jadi tidak ada dari pemasukan dari orang tua siswa. Jadi dari mana pemasukannya? Mungkin itu dari yayasan, seperti sudah saya contohkan juga di kampus Taya As-Sunnah, itu yang dulu di tahun akademik 2016-2017 itu alhamdulillah full beasiswa untuk semua mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi itu dari mana sumber dananya itu dari yayasan semuanya, dari yayasan. Adapun dari mana dapat yayasan, ya kalau itu mereka lah yang yang kelola. Tapi kalau kita baca di borang institusi atau program studi prodi dalam kampus Taya Sunnah itu dapat dari yayasan, kemudian dari para donatur yang mengimpakkan hartanya. Itu salah satunya itu dari Arab Saudi dan dalam negeri dan luar negeri, seperti itu dia. Masuklah dia itu dari Arab Saudi, dari Qatar dan yang lain-lainnya. Itu termaktub di borang perguruan, di borang institusi dan program studi Taya Sunnah, gitu dia. Mungkin itu jawaban yang pertama, Bang Abbas. Terus yang kedua, gimana Bang Abbas? Bagaimana Pak Abbas? Lanjut saja dulu, Bu. Terus yang kedua, masalah SAK atau standar akuntansi keuangan, bagaimana sistem keuangan penganggaran yang standar seperti itu. Adapun kalau di tingkat perguruan tinggi, di tingkat MIN, MIS, terus dari lembaga non formal, PAUD, MIN, MIS, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu kalau ada yang mendapatkan dana dari pemerintah, biasanya itu sudah dibuat standarnya dari pemerintah tersebut. Baik dia dari dana BOS atau bantuan-bantuan yang lainnya. Memang biasanya mereka itu sudah membuat standarnya kemana alokasi pendanaan tersebut. Sebagaimana yang Abang sampaikan waktu pemakalah kemarin lah ini. Nampaknya ini karena judul Abang ini. Terus yang selanjutnya, adapun di lembaga swasta, kalau lembaga swasta itu mereka mendapatkan pemasukan dana itu dari yayasan atau dari donatur yang tidak mengikat. Jadi standarnya itu kembali kepada lembaga masing-masing. Adapun bagi yang ingin, apalagi sekarang kalau tidak salah itu sudah mau diadakan kampus merdeka, jadi kebanyakan lembaga-lembaga swasta itu mengusahakan untuk ada standar keuangannya. Jadi mereka mencari yang ada terakreditasi seperti badan yang di bawah KPK, badan Otoritas. Dan otoritas keuangan. BPK. JK bukan? Iya. BPK ya. Itu pemeriksa keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan. Ada sebagian itu lembaga swasta itu sudah mengacu ke standar tersebut gitu, ke standar BPK gitu. Mereka kan Badan Pemeriksaan Keuangan, tentu ada standar mereka mengacu ke sana. Itu sebagian lembaga pendidikan swasta. Akan tetapi sebagian lagi mereka tidak mau karena mereka tidak mau diaudit orang, seperti itu dia. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa menambahi tentang pernyataan yang saya buat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemakalah yang telah memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan dari Bapak Abbas Siregar.
Ya, mungkin ini nanti pertanyaan Pak Abbas ini sangat berkaitan sekali memang nanti untuk pemakalah yang kedua tentang otonomi daerah ya, tentang pembiayaan pendidikan berdasarkan otonomi daerah. Ya, bagaimana Pak Abbas? Mungkin perlu ditambah satu poin aja, Bu. Ya. Untuk mempertajam saja tentang yang standar akuntansi tadi. Ini karena kan kita lihat di makalah juga di halaman 5. Pada halaman 5 ada bagian C, prinsip penyusunan anggaran. Itu pada poin 2-nya kan adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Nah, kaitannya dengan sistem akuntansi ini tadi yang saya minta, tentu akan ada standarisasi dari pencatatan keuangan pada setiap satuan pendidikan. Nah, standarisasi inilah yang menurut Pak Sapi tadi, ada yang ikut standar BPK, ada yang ikut standar lain-lain lah ya. Itu saya pikir bukan standar pencatatan akuntansi keuangan, itu standar pelaporan namanya. Ya. Karena setiap keuangan itu kan diawasi oleh OJK. Jadi kalau sistem standar akuntansinya itu yang saya maksud itu adalah bagaimana standar pencatatan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, bukan standar pelaporannya. Kalau pelaporan baru ada standar BPK, standar KPK dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Ya, yang disampaikan oleh Pak Abbas ya, beliau meminta bagaimana sistem akuntansi ya yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Jadi bisa kalau saya sudah membaca makalah dari Pak Sapii dan saya juga sudah membaca makalah dari Pak Jamiat ya. Jadi kalau kita kaitkan keduanya itu nanti, ternyata kalau saya memahaminya, ya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran itu tergantung kepada instansinya masing-masing, Pak. Kecuali pelaporannya tadi yang seperti Bapak sampaikan, itu memang ada standar-standar yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ataupun yang lain-lainnya. Mungkin bagaimana Pak Sapi? Kalau masalah standarnya itu seperti yang Ibu sampaikan tadi itu kembali kepada lembaga masing-masing. Akan tetapi setiap lembaga itu kan sudah ada akreditasi, tim akreditasi. Dan akreditasi itu sudah membuat standar juga begitu akuntansinya. Tapi ini memang tidak saya buat contohnya. Kalau menurut pemakalah contohnya itu seperti apa itu contoh pengeluaran itu kan itu sudah standar juga begitu. Itu menurut pemakalah. Tapi insya Allah nanti akan kami tambahkan nanti untuk standar tersebut dari mana standarnya untuk tingkat SD, SMP dan sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih kepada Bang Abbas dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Sapi. Bagaimana Pak Abbas atas tanggapan yang diberikan oleh Pak Sapi? Super sekali, Bu. Lanjut. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kepada penanya kedua, dipersilakan. Ya, Bu Pocia. Ya, silakan Bu Nun Zairina. Ya, terima kasih pada moderator. Ya, yang saya hormati Bapak dosen kita dan kawan-kawan semua. Di sini ada yang mau saya tanyakan kepada pemakalah. Yang pertama di halaman 4 ya tentang penyusunan rencana anggaran. Nah, dalam menetapkan jumlah anggaran ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu unit kos, satuan biaya dan volume kegiatan. Nah, tapi bantuan rutin ya SPPP dan BOS itu jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah ditetapkan dan ditentukan. Nah, yang saya tanyakan ini satuan biaya dan volume kegiatan yang di luar dari biaya rutin ini seperti apa? Ya, di luar dari bantuan rutin dan BOS ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di halaman 12 itu kan ada tahapan-tahapan pengawasan.
Ya. Nah, yang salah satunya adalah mengidentifikasi penyimpangan. Ini maksudnya apa? Mengidentifikasi penyimpangan atau deviasi. Nah, coba diberikan contohnya. Ya, itu aja moderator. Ya, Terima kasih. terima kasih kepada Bu Nur Zairina. Saya ulang kembali pertanyaannya, Pak Safi'i. Bu Nun bertanya tentang satuan biaya atau unit cost. Contoh dari satuan biaya ya dan volume kegiatan di luar daripada bantuan rutin SPB dan BOS. Yang kedua, pertanyaan Bu Nur Zairina terkait di pemakalah di halaman 11 tentang apa yang dimaksud dengan halaman 11 tadi ya Bu Nun? 12. Ya, halaman 12. 12 ya. Apa yang Ya. dimaksud dengan mengidentifikasi penyimpangan dan apa Bu Nun tadi? Ada atau Penyimpangan deviasi. itu aja. Oh, Ya, itu apa aja. yang dimaksud dengan mengidentifikasi penyimpangan atau deviasi? Iya, silakan. Ya, terima Pak kasih. Safi. Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada penanya Bu Nun Zairina. Adapun masalah bantuan rutin selain dari pemerintah tadi itu, contohnya itu kita berikan contoh yang sudah saya buat di apalah di makalah itu Stay As-Sunnah di tahun akademik 2016 dan 2017 itu di kampus Stay As-Sunnah itu ada kegiatan yang tidak masuk ke akreditasi seperti itu. Contoh seperti biaya makan. Biaya makan itu ini langsung contohnya ya, biaya makan itu ada donatur tersendiri. Seperti itu dia, donatur tersendiri. Terus buku-buku referensi untuk mata kuliah itu ada donatur tersendiri dan itu tidak masuk kepada kepada anggaran itu tidak termasuk dari dana SPP dan dana dari dari pemasukan dari pemerintah tadi. Itu contohnya Bu untuk bantuan rutin tadi tuh. Bantuan rutin itu setiap bulan itu ada ada makan 3 kali sehari untuk para mahasiswa dan mahasiswinya. Terus buku referensi itu mungkin setiap semesternya seperti itu. Itu di tahun akademik 2016-2017. Dan kalau di lembaga-lembaga pendidikan selain kampus ini tentu pasti ada juga seperti lembaga lembaga tahfidzil Quran itu biasanya tingkat SD, SMA, SMP itu biasanya kalau mereka yang berasrama atau menggratiskan lembaga tersebut itu biasanya dari situ dari para donatur begitu. Contohnya yang ada itu seperti lembaga yang ada di sama juga seperti mirip juga seperti kampus Stay As-Sunnah di Ar-Roya di di Jawa itu juga seperti itu. Mereka full beasiswa. Mohon maaf Pak Safi. Ya? Mohon maaf Pak Safi, mungkin kalau yang saya tangkap dari pertanyaan dari Bu Nun Zairina, beliau ingin tahu tuh bantuan rutin SPPB dan BOS itu apa saja yang diberikan, yang apa saja kegiatan apa saja yang dikeluarkan dari SPPB dan BOS. Lalu yang untuk unit cost, satuan biaya dan volume kegiatan, itu biayanya dari mana, lalu diperuntukkan untuk kegiatan apa? Mungkin itu, ya Ibu Nun. Oh, Ya. Oh gitu dia. Kalau yang saya Ya. pahami tadi itu selain dari dana pemasukan dari pemerintah tadi. Beda pula ini apanya ya. Jadi kalau peruntukannya itu kalau itu sesuai dengan standar dari dari pemerintah. Salah satunya itu untuk BOS itu kalau untuk di tingkat PAUD, tingkat non formal dulu PAUD itu di PAUD, SD, SMP mereka itu full beasiswa dia. Buku paket terus itu SPP-nya tanpa dipungut SPP itu yang setahu saya, tapi nanti bisa ditambahi kawan-kawan lah. Karena mohon maaf kalau untuk dana BOS ini belum pernah megang-megang.
Ya, yang kedua, pertanyaan yang kedua, masalah mengidentifikasi penyimpangan. Ini maksudnya biar tidak ada terjadi penyimpangan dari pertanyaan tadi itu yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama juga tadi. Sudah ada pos-pos yang ditentukan pemerintah untuk apa dana kemana mau dialokasikan dana BOS tersebut. Jadi ada memang ya tentu manusia ini pasti ada penyimpangan begitu. Nanti biar tidak terjadi penyimpangan itu, makanya diidentifikasikan penyimpangan. Itu masalah laporan ya, Bu. Terima kasih kepada Bu Nunjairinya, saya kembalikan kepada moderator. Dan mungkin ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, silahkan. Ya, Pak Sapi. Ya, Bu. Ya, bagaimana Bu Jarina? Itu saya kan minta contoh dari penyimpangan itu seperti apa. Penyimpangan itu Ya, transparan kita nih ya. penyimpangannya itu ya saya gimana ya, karena ini saya apalah dulu penyimpangannya itu salah satunya itu tidak disalurkan kepada apa untuk bantuan kepada siswa. Contohnya ada sebagai lembaga waktu saya pengabdian juga dulu di pesantren ini ya, pesantren ada di pesantren. Ketika keluar dana BOS itu dikumpulkan semuanya para guru-guru. Dan itu mau bercerita untuk pembagian dana BOS tersebut, bukan dialokasikan untuk apanya, untuk siswanya. Jadi ketika saya dengar cerita seperti itu, saya keluar dan saya tidak hadir. Jadi saya tidak tahu juga. Mungkin salah satu penyimpangannya itu di situ dia, Bu. Dan mungkin ada yang sudah berpengalaman tentang itu, mungkin bisalah memberikan pencerahan kepada kami ini tentang itu. Seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Derina. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Sapi'i. Oke, bagaimana Bu Nun? Ya, udah. Ya, kalau Bu Nun sudah. Kalau saya malahan mohon maaf nih Pak Sapi'i, Ya, saya belum mungkin nanti ada ya penegasan ya dari Bapak dosen kita mengenai unit cost ya dengan satuan biaya dan volume kegiatan ini tadi. Kalau dana-dana BOS, ya mungkin kita ketahui itu mungkin sudah ada ketetapan-ketetapan bahwasanya dana BOS itu diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan apa saja. Lalu unit cost ini sumbernya dari mana dan diperuntukkan untuk kegiatan apa saja yang diperbolehkan, nah itu kita masih mengambang, mungkin nanti kita bisa mendapatkan penjelasan dosen ya. Ya, mungkin nanti kita bisa mendapatkan penjelasan yang lengkap ya dari Bapak dosen kita. Ya, selanjutnya penanya ketiga untuk Bu. materi. Ya, Bu. silakan Pak. Ya, banyak-banyak. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada pemakalah hari ini. Kita membahas tentang anggaran. Ini saya tertarik ketika membaca makalahnya, itu ada manfaat. Anggaran memiliki manfaat sebagai berikut: sebagai alat penaksir, sebagai alat otoritas pengeluaran dana, sebagai alat efisiensi. Kira-kira pemakalah bisa nggak beri penjelasan dan contohnya anggaran itu sebagai alat penaksir, sebagai alat otoritas pengeluaran dana, sebagai alat efisiensi, beserta contohnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Eka yang sudah menanyakan tentang manfaat daripada anggaran, ya. Ya. Anggaran sebagai alat penaksir, anggaran sebagai alat otoritas pengeluaran dana, dan anggaran sebagai alat efisiensi. Ya, kepada pemakalah, silakan memberikan tanggapannya. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Pak Eka yang bertanya ini, dan terima kasih kepada moderator. Jadi nampaknya Bapak ini minta contoh ini ya. Ya, sebelum kita jawab juga, tentu ketika kita
melakukan lembaga pendidikan atau mengadakan suatu kegiatan itu, tentu kita akan merencanakan apa-apa kegiatan yang akan direncanakan dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Jika anggaran dananya itu mencukupi dan sesuai dengan yang diinginkan kegiatan tersebut, maka kegiatan tersebut insya Allah akan terlaksana seperti itu. Itu masalah alat penaksirnya itu masalah anggaran. Jadi sebelum melakukan suatu kegiatan itu kita lakukan dulu perencanaan. Adapun contohnya itu seperti yang saya juga masalah di contoh format rekapitulasi anggaran pendidikan. Itu sumber dananya dari mana, sudah jelas dananya, itu sumber dana itu masuklah kita berapa kas kita gitu, berapa kas lembaga tersebut, dan berapa kegiatan apa yang bisa melaksanakan dengan anggaran tersebut, begitu dia. Jadi kalau dari saldo awal itu 10 juta itu memang kalau yayasan sekarang dari yang resmi yang ada legalitasnya dari Menkumham itu memang anggaran dana awalnya itu minimal 10 juta. Jadi dibuat di sini 10 juta. Terus dari pemerintah pusat berapa dana yang masuk? Itu ada untuk gaji pegawai dan yang lainnya itu ada 50 juta. Dari yayasan berapa? 50 juta. Dari orang tua siswa itu SPP 50 juta. Jadi itu berjumlah menjadi 160 juta. Yang 160 juta ini dikeluarkan itu kegiatan apa yang bisa kegiatan apa yang bisa terlaksana dengan dana yang 150 juta tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Eka. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Baik, mungkin saya bisa memberikan sedikit ya, apakah ini masukan atau apa. Mungkin secara global kalau saya menanggapi yang disampaikan oleh pemakalah ini adalah kalau dikatakan anggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam memposisikan suatu lembaga. Oleh karena itu anggaran memiliki manfaat sebagai berikut. Sebagai alat penaksir. Ya, sebagai alat penaksir dengan kita memiliki anggaran setiap tahunnya kita tahu berapa pemasukan dan berapa pengeluaran kita, maka kita bisa dikaitkan lagi ini dengan pertanyaan Bu Nun Zairina tadi, acuan volume kegiatan. Maka kita bisa menetapkan berapa kegiatan yang bisa kita dapat lakukan dalam 1 tahun atau dalam 1 semester. Nah, yang keduanya sebagai alat otoritas pengeluaran dana, dari dana-dana yang ada, dari beberapa sumber yang kita terima, ada beberapa wewenang sumber dana itu yang bisa kita langsung eksekusi, dan ada beberapa sumber dana yang mungkin tidak bisa kita langsung eksekusi, tapi harus melalui prosedur-prosedur tertentu. Yang ketiga sebagai alat efisiensi, ya sudah jelas, dengan kita memilih anggaran, dengan kita memiliki perencanaan dan pengendalian tentang anggaran, kita akan lebih mudah melakukan apakah itu MONEF ataupun untuk tahap-tahap selanjutnya. Saya rasa seperti itu ya Pak Sapi ya, ataupun ya nanti kita juga minta penjelasan yang lebih lengkap dari Bapak dosen kita. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini masih kita buka sesi bertanya atau kita serahkan kepada Bapak dosen? Tanya ke dosen, Bu. Ada satu lagi, Bu. Ya, silakan Pak Durham. Silakan Pak Durham. Ini sedikit saja Pak Ketua, langsung saya ini. Mana foto Bapak ini? Nggak nampak Bapak ini. Pada halaman 5 Pak Ketua. Iya Pak. Ya. Silakan Pak. Itu pada prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Ya. Pada poin 1-nya ada pembagian wewenang. Nah, di wewenang itu yang saya belum kemana arahannya? Apakah hanya khusus di manajemennya atau ke mana gitu? Mohon pencerahannya Pak Ketua. Ya, silakan Pak Sapi, Pak Durham. Terima kasih Pak Turham dan terima kasih kepada moderator. Jadi
Di sini prinsip penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Jadi wewenang ini yang memegang kebijakan, memang itu seperti kepala sekolah. Jadi begini, kalau dalam lembaga sekolah itu kan yang pemegang tertinggi itu yayasan, ketua yayasannya. Jadi ketua yayasan itu memandatkan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah memandatkan juga kepada bendahara seperti itu. Jadi itulah pembagian wewenang tersebut. Adapun nanti yang masalah apanya untuk pengambilan dana tersebut dari bank atau pembagiannya ke alokasi mana, itu mungkin itu pun dimusyawarahkan begitu dia, sistem musyawarah, dan ditunjuk orangnya atau bagiannya bagian apa dan siapa penanggung jawabnya. Mungkin ini yang saya maksud Pak di yang di poin pertama ini Pak, adanya pembagian wewenang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Turham? Oke, berarti artinya sama dengan pelimpahan kewenangan untuk melakukan penyusunan anggaran, Pak ya? Ya, Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Turham dan Pak Sapii selaku pemakalah pada pagi hari ini. Kita sudah berdiskusi, kita sudah bertanya jawab. Mungkin untuk menyempurnakan daripada pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pemakalah, kita mohon kepada Bapak dosen kita, Bapak Dr. Amiruddin Siahaan, untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Kepada Bapak, kami persilakan. Mic-nya Pak, mic-nya dibuka Pak. Mic-nya, nggak keluar suaranya. Sudah? Sudah, Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, terima kasih pemakalah sudah menyampaikan hal ini ya, sudah menyusun hal ini. Sejak kita diskusi tentang standar pembiayaan pendidikan, sumber dana pendidikan, alokasi pembiayaan pendidikan, model-model pendidikan, pembiayaan pendidikan, saya sudah melihat bahwa kawan-kawan sekalian sudah sampai pada tahap memahami tentang yang dimaksud dengan finansial pendidikan ini. Ya, saya ini merasa bersyukur bahwa Anda berarti memahami apa yang dimaksud dengan mata kuliah sistem finansial pendidikan ini. Nah, sampailah kita kepada makalah yang saat ini ya. Nanti satu lagi ya, otonomi ya. Iya, Pak. Nah, jadi dari semua apa yang dipaparkan ini sudah memadai menurut saya pemahamannya. Kemudian kawan-kawan yang memberikan respon pun sudah memahami bagaimana yang dimaksud dengan istilah-istilah atau terminologi yang di dalam rencana anggaran pendapatan itu. Nah, ini walaupun dia pada satuan pendidikan lah kita katakan, ini pada dasarnya adalah miniatur dari menyusun anggaran pendidikan secara besar. Ya, ini sudah memadai. Namun perlu dipahami, bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Nah, bisa dengar? Bahwa ada 4 hal yang perlu Halo? Halo, Iya, Pak. Ya. nggak kedengaran Pak. Mic-nya tertutup. Mic-nya dimatiin. Oh iya, dimatiin Pak mic.
Mic-nya di unmute dulu, Pak. Kita tunggulah dulu Bapak itu. Aduh, terganggu ya. Iya, Pak. Nah, ada 4 hal yang harus dimasukkan, bahwa dalam menyusun rencana anggaran ini perlu nanti dimasukkan dalam makalah ini, di pengantar atau di mana, bahwa sebenarnya ada 4 hal kenapa atau implikasi dari RAB ini ya. Yang pertama, penyusunan ini adalah dalam rangka untuk menjamin eksistensi organisasi. Itu ya. Untuk menjamin eksistensi organisasi. Menyusun rencana anggaran pendapatan itu sama dengan menyusun program kerja. Nah, kan begitu itu ya. Sama dengan menyusun program kerja. Program kerja ini kan prioritas. Gitu ya, skala prioritas. Maka RAPB itu disusun adalah yang pertama untuk menjamin eksistensi organisasi. Itu dia. Kalau organisasi A, dia punya visi, dia punya misi. Untuk apa ini kelanjutannya? Kan gitu ya. Jadi, tidak boleh menyusun anggaran pendapatan, itu kan terkait dengan program kerja. Program kerja itu adalah skala prioritas. Maka perlulah dimasukkan apa yang menjadi skala prioritas itu dalam organisasi itu. Jadi dalam hal ini, inilah yang disebut dengan menjamin eksistensi organisasi. Atau menjamin eksistensi lembaga. Tidak ada menyusun program tanpa bermaksud untuk menjamin lembaga. Itu yang pertama ya. Tolong dimasukkan lagi nanti tuh. Nah, yang kedua adalah untuk memastikan TTWK. TTWK, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan. Ini jelas di penyelenggara atau pelaksana kegiatan. Ya, TTWK namanya. Tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan. Jadi setiap orang punya tugas, setiap orang punya tanggung jawab, setiap orang punya wewenang, setiap orang punya kekuasaan. Ya. Jadi semakin jelas dia. Nah, siapa yang bertugas, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya wewenang, siapa yang punya kekuasaan. Ini adalah untuk menjamin. Jadi dengan adanya penyusunan anggaran ini, berarti kan ada program. Jadi dengan adanya program itu, maka setiap orang memiliki yang 4 hal ini tadi. Ada orang hanya punya tugas. Ada orang hanya punya wewenang atau kekuasaan. Yang punya tanggung jawab itu siapa? Nah, gitu ya. Jadi tidak semua orang punya yang 4 ini. Tidak semua orang. Itu di organisasi. Nah, dengan penyusunan anggaran ini. Baru yang ketiga, memastikan job description. Dengan adanya program ini, maka job description jelas. Kalau ketua atau kepala tugasnya apa, kemudian kalau wakil apa, sekretaris apa, bendahara apa, kan ada itu setiap organisasi menyusun description kan? Kan ada itu. Ada, kalau Pak. ini, kalau ini ada. Setiap, nah, itulah yang ketiga. Baru yang keempat adalah alat evaluasi ya efektivitas pencapaian organisasi untuk pencapaian. Jadi dia sebetulnya evaluasi pencapaian organisasi pencapaian. Nah, ini sebetulnya yang perlu dengan ini. Jadi dengan demikian
salah satu implikasi dari pelaksanaan adanya RPAB ini yang 4 inilah dia. Ini implikasi. Ya. Kalau organisasi itu tidak punya rencana, nah, tidak bisa. Dengan apa menyusun RAPB? Karena ada program kerja. Muncul pertanyaan, program kerja dulu atau uang dulu yang mau ditengok? Mana yang harus kita tengok? Nah, yang mana yang mau ditengok itu, Po? Program kerjanya dulu atau anggarannya? Bisa dua-duanya. Nah, setiap organisasi itu bisa berbeda. Ada organisasi itu memastikan program dulu. Ada organisasi itu melihat anggaran. Tapi pasti tak bisa menyusun rencana anggaran kalau tidak ada program. Itu tak bisa. Program bisa direvisi ya, Pak? Program bisa direvisi. Nah, contohnya di UIN. UIN kita itulah lihat ya, ini di UIN kita ini umpamanya program dulu sudah disusun, barulah kita raker. Nah, kan baru raker itu kan? Nah, raker itulah nanti. Jadi kawan-kawan sekalian, tidak harus diingat. Ini tadi hampir tak nampak ini dibahas. Tidak boleh, bukan tidak boleh. Tidak akan bisa menyusun RAPB kalau belum siap program. Disusunnya, tapi programnya nggak ada. Nggak mungkin. Program dulu dibuat dengan skala prioritas, barulah disusun RAPB. Nah, RAPB inilah nanti inilah yang menyesuaikan kegiatan ini. Kan program udah dibuat sekian. Baru ditengoklah ke uang. Oh, kalau gitu yang ini tak usah kita buat, tak cukup uangnya. Yang ini juga, oh tak bisa kita buat, tak cukup uangnya. Nah, itu dia, tak cukup uangnya. Jadi tak bisa menyusun RAPB tanpa ada program kerja. Yang mana yang menjadi skala prioritas. Nah, di makalah ini belum muncul ini kan? Itu harusnya ada pengantar yang menjelaskan hal itu. Sampailah itu nantinya. Jadi maka muncullah program-program itu. Kalau secara teori iya, RAPBB itu sebagai alat penaksir, sebagai otoritas anggaran, sebagai alat untuk menciptakan efisiensi. Itu betul. Uang kita ada sekian. Apa perlu kali rupanya kita yang studi tour itu umpamanya? Apa perlu kali rupanya kita yang seminar atau webinar itu? Nah, dari sini dia akan dilihat. Dengan pandemi ini, uang kita semakin kecil. Kalau semakin kecil, bagaimana menyusun anggarannya? Nah, inilah yang kita maksud itu tadi. Maka perlu. Jadi yang pasti bahwa menyusun anggaran, melakukan kegiatan itu adalah untuk menjamin eksistensi organisasi. Kalau tak ada program, organisasi apalah namanya itu? Tak ada kerja organisasi itu. 1 tahun itu tak ada kerjanya, tidur-tidur aja lah semua. Macam sekarang di WFO ya kan? Nah. WFH Pak, WFH ya. Nah, apa yang mau dibikin? Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Kalau ditanya orang, bagaimana efisiensi dan efektivitasnya? Macam mana pembelajaran dengan menggunakan daring ini? Mana lebih efisien daring sama tatap muka? Coba dilihat. Ya jelas adalah daring. Itu dari segi efisiensi dana. Dari segi pencapaian efektivitas pembelajaran, luring. Lain lagi. Nah, jadilah lain ya. Nah, tetapi kalau menurut saya apa yang ditulis oleh pemakalah ini sudah memadai. Hanya saja perlu 4 hal ini tadi dimasukkan. Pertama, bahwa RAPB itu adalah untuk menjamin eksistensi organisasi, kemudian mempertegas TTWK, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan. Ini kalau kepala, kalau direktur, kalau rektor, kalau dekan, kalau ketua jurusan, atau kepala sekolah, kepala madrasah, itu jelas TTWK-nya. Yang mana tugas dia? Apa tugasnya ini sekarang? Nah, tengok eksistensi di organisasi itu apa yang menjadi tugasnya.
Apa yang menjadi tanggung jawabnya? Setiap organisasi punya itu harusnya. Apa yang menjadi wewenangnya? Apa yang menjadi kekuasaannya? Di antara tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan, mana yang tak boleh diberikan kepada orang lain? Mana pemakalah ini? Mana yang tak boleh kalau dia sebagai manajer di satu lembaga? Siapa tadi pemakalah? Sapi, Pak. Gimana Sapi? Tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan. Mana yang tak boleh diberikan kepada orang lain? Kekuasaan. Atau yang lain? Siapa bisa menjawab? Pengambilan kebijakan, Pak. Mana ada di sini kau? Tanggung Kan jawab, Pak. tugas, tanggung jawab, wewenang, Tanggung kekuasaan. jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, yang tak boleh dan tak bisa diberikan kepada orang lain adalah tanggung Jawab. Tugas boleh. Saya sebagai dekan, saya tugaskan Anda ke sana, boleh. Wewenang boleh. Saya mau berangkat ini ke Jakarta, sementara wewenang ini ada di tanganmu kepada WD1. Gitu. Kekuasaan begitu juga. Yang tak boleh diberikan kepada orang lain adalah tanggung jawab. Itu dia. Nah, jadi siapa yang menjamin eksistensi organisasi? Siapa yang memastikan job description dan seterusnya ini adalah menjadi tanggung jawab kepala atau manajer itu atau pimpinan. Nah, inilah saya kira untuk RAPB ini makalah ini secara teoritis sudah memadai gitu ya. Tinggal memasukkan keempat hal ini, masukkanlah di mana yang cocok. Kalau perlu yang ini kan tadi ada ini ya. Kita harapkan ada poin implikasi. Ya, ada poin implikasi. Implikasi apa artinya? Jika RAPB ini berjalan sebagaimana mestinya, maka dia akan ini tadi menjamin eksistensi, terlaksananya TTWK, memastikan job description, dan dapat mengukur efektivitas pencapaian organisasi. Inilah implikasinya. Kalau RAPB itu tersusun secara benar dan dapat dilaksanakan sesuai dengan program itu, gitu ya. Jadi yang pasti kawan-kawan sekalian, sebelum menyusun RAPB berarti sudah ada program kerja. Nah, itu bikin di pengantar ya. Sapi, mana Sapi? Hadir, Pak. Iya, Pak. Nah, bisa kan Sapi? Dapat kira-kira yang saya apakan ini? Bisa, Pak. Oke, itu saja ya. Oke, kalau ada mau yang bertanya silakan. Sebelum kita masuk makalah kedua. Nah, ini udah jam 9. Siapa makalah kedua? Pak Jamiat. Pak Jamiat. Pak Jamiat, ya tunggu ya. Saya mau minta informasi dulu. Makalah pertama, standar pembiayaan itu siapa? Pak Turham. Turham, Pak. Pak Turham. Pak Turham. Ya. Atau gini saja, Pak, apanya itu daftar pemakalannya itu saya kirim ke Bapak. Gimana, Pak? Kita sudah hadir nih, sudah Pak Turham ya. Yang kedua, sumber dana pendidikan siapa? Saya Wisna. Pak Isnawati, Pak. Siapa? Isnawati, Pak. Saya, Pak. Itna. Isnawati, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, alokasi pembiayaan pendidikan. Pak Abbas. Pak Abbas ya. Oke, udah. Kemudian yang keempat, model-model non Zairina ya. Iya, Pak. Ini si Sapi hari ini ya. Iya, Pak. Dengan Pak Jamian. Mas Abbas Muhammad. Mana nama ayah. Kemudian yang kedua ini makalah siapa? Saya, Pak. Subari. Siapa? Pak Jamiat Subari. Pak Zamiat Subari ya. Oke. Udah. 1, 2, 3, 4. Udah 6 orang kita ya. Iya, Pak. Udah 6 makalah ini ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan ke makalah yang kedua, ada lagi kira-kira pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Ya, Baik, silakan, Pak. Abbas. Ya, Ya, baik. siapa Terima ini? kasih, Bu Fauzi ya.
Abbas Siregar, Pak. Abbas. Iya, ya. Gimana Pak Abbas? Terkait dengan SOP keuangan tadi, Pak, itu kan seperti yang Bapak bilang ada juga job description dalam kewenangan pengambil keputusan dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, kalau sekolah itu kan sumbernya ada yang dari negara, ada yang dari secara mandiri, apakah dari iuran siswa atau donatur dan lain-lain. Di mana bisa letak kewenangan pihak sekolah tertentu jika sumber dananya ada dari pemerintah seperti gaji guru, justru sekarang ada yang dibayar langsung via bank dia, Pak. Tidak lagi lewat bendahara sekolah ya. Iya. Nah, terima kasih Pak, saya kembalikan. Jadi bagaimana apanya nih sekarang? Apanya nih sekarang? Status kewenangan tadi, Pak. Kewenangan si pemangku pejabatnya, maksudnya kan ada tadi SOP-nya, misalnya bendahara sekolah berwenang untuk membayar gaji guru. Sementara gaji guru ada yang dibayar langsung oleh negara gitu, Pak. Oke. Gini, kalau yang terkait dengan negara kan sudah ada SOP-nya. Kalau gaji itu tidak ada pertanggungjawaban kalau gaji. Tapi kalau kegiatan baru ada pertanggungjawaban. Ya, kalau gaji tidak ada. Jadi gaji itu masuk langsung, umpamanya apa gaji dari pemerintah sekarang kepada guru-guru swasta? Tupu, Pak, tupu. Kalau itu tunjangan tidak fungsional diperiksa. Guru. Nah, itu tidak diperiksa. Nah, guru itu tidak diperiksa dengan itu. Yang diperiksa itu adalah pemberi. Adalah orang yang memprioritaskan pemberian tunjangan fungsional itu. Kalau si guru tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi siapa yang memberikan itu? Macam mana proses supaya bisa sampai uang itu ke guru? Itu ada di kewenangan pemerintah, apakah di dinas atau di mana gitu. Guru itu akan mendapatkan tufu jika. Nah, jikanya ini 1, 2, 3, 4 itu yang menentukan adalah Dinas Pendidikan atau Kemenak. Jadi itu tidak diperiksa dia. Tidak ada hal-hal yang apa namanya ya. Tidak ada kewenangan bendahara sekolah atau bendahara satuan pendidikan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah kewenangan dari, kalau dia di dinas ya orang dinas ya, kalau di Kemenak orang Kemenak. Itu yang bisa disampaikan Pak Abbas. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada, ini saya ulang kembali ini kepada pemakalah. Sudah tercatat kira-kira yang saya bilang tadi? Sudah bisa? Sudah, Pak. Nah, kalau umpamanya nanti nggak ingat atau lupa, telepon saya ya. Supaya bisa nanti memasukkannya. Nah, mana tahu nanti lupa atau apa gitu ya. Dan insya Allah Pak, ini nanti kita share ke YouTube ini Pak, dan bisa kita tonton kembali perkuliahan kita nih Pak. Oke. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Fauzia. Oke, terima kasih kepada Bapak dosen kita yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang materi kita pada sesi pertama ini. Dengan berakhirnya pencerahan yang disampaikan oleh Bapak dosen kita untuk materi kita pada sesi pertama ini, maka untuk sesi pertama berakhir pula dan akan kita lanjutkan untuk sesi kedua yang mana membicarakan tentang otonomi. Ya, otonomi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, tentang otonomi biaya pendidikan yang disampaikan oleh Pak Jamiat Siregar. Pak Jamiat kepada yang disampaikan oleh Pak Jamiat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa moderatornya nih? Pak Bakhtiar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hormat kami yang pertama kepada dosen pembimbing yaitu dosen pengampu mata kuliah Sistem Finansial Pendidikan ini oleh Bapak Dr. Amiruddin Syahan MPD dan juga kepada seluruh kawan-kawan yang sudah berhadir dalam media Zoom ini dalam pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah Sistem Finansial Pendidikan. Baik, dan selanjutnya di sini akan mempresentasikan dari hasil makalahnya yang akan disampaikan oleh saudara kita Zumiat Subari. Kami persilakan dengan hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati tentunya Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Finansial Pendidikan, Bapak Dr. Amiruddin Syahan MPD, dan Bapak Ibu yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya di sini saya akan membawakan makalah dengan judul Otonomi Daerah dan Pembiayaan, Pengaruhnya pada Kinerja Pendidikan. Pengertian dan konsep otonomi daerah. Menurut Suparmoko bahwa otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan konsep daerahnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, daerah otonom, dekonsentrasi, desa, devolusi, privatisasi. Tujuan dan urgensi otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola dana publik. Urgensinya dilatar belakangi ketiga hal, yakni politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun konsep dasar otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang konsep dasarnya adalah penyerahan dari pusat ke daerah, penguatan peran DPRD, pembangunan tradisi politik, peningkatan efektivitas, peningkatan efisiensi administrasi keuangan, perwujudan desentralisasi fiskal dari pemerintahan pusat. Selanjutnya, adapun pengaruh otonomi terhadap pembiayaan pendidikan sesuai dengan pasal 48 UU nomor 20 tahun 2003 tentang pengelolaan dana berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, melalui mekanisme APBN, APBD, kabupaten kota, berdasarkan pasal dan undang-undang di atas, maka bebannya adalah gaji guru dan dosen terkadang belum optimal. Hal ini terjadi di masa pandemi COVID kalau kita lihat hari ini. Kemudian dana yang diberikan berbentuk hibah. Selanjutnya, pengaruh otonomi terhadap kinerja pendidikan. Terdiri dari dua komponen, yakni hambatan dan dukungan. Dari sisi hambatannya diantaranya mengatur sendiri pemerintahan, kemudian memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah, mendapatkan bagi hasil, mendapatkan sumber dari yang lain, selanjutnya mendapatkan hak lainnya. Kalau dilihat dari segi dukungannya, ya ini atau manfaatnya melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar, menyediakan fasilitas sosial,
mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk peraturan, kewajiban lain diatur dalam perundang-undangan. Sekian dan terima kasih, itu makalah yang dapat saya presentasikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka tentunya dalam hal ini saya kembalikan kepada moderator. Kepada Bapak Moderator, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Zami Subari yang sudah menjelaskan makalahnya yang sudah cukup baik. Jadi untuk menyempurnakan di sini kita akan buka sesi pertama adalah tanya jawab dari seluruh peserta pada kali ini untuk menyempurnakan, melengkapi dan memberikan saran untuk kepentingan dan wawasan kita bersama. Maka untuk itu pada season pertama ini kita buka 3 orang penanya. Kami persilakan. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ya, Pak Fauzia. Sudah bisa Pak? Sudah, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin di ujung kali tentang materi finansial pendidikan kita ini, ya, yang mana pada saat ini kita membahas tentang otonomi daerah, pembiayaan, dan pengaruhnya pada kinerja pendidikan. Ya, dengan otonomi pendidikan, maka efek daripada otonomi sangat positif, yaitu munculnya atau terjadinya perbaikan di tingkat lokal, terdapatnya efisiensi administrasi dan keuangan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah daerah mampu menanggung pengeluaran pembiayaan sektor pendidikan dengan sumber penerimaannya sendiri, khususnya dari pajak daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi bila biaya pendidikan dikelola secara sentralisasi? Dan yang ketiga, yang saya tanyakan, kualitas pendidikan setiap daerah pasti bervariasi, tergantung dari visi dan misi daerah masing-masing. Dan untuk ini, bagaimana peran daripada pemerintah yang sebagaimana kita ketahui, yang diatur oleh pemerintah itu hanya kurikulum, hanya standar kurikulum saja. Sedangkan yang lain-lain, fasilitas, apakah itu sarana prasarananya, itu tergantung daripada daerahnya masing-masing. Sehingga kalau saya menyikapi ini, atau asumsi yang saya dapat dari tentang otonomi daerah ini, maka bisa saya dapatkan bahwa pendidikan akan memiliki warna yang berbeda dari setiap daerah dengan daerah yang lain. Atau bisa dikatakan apabila daerah itu memiliki sumber alam yang bagus atau pendapatan yang bagus, maka pendidikan di daerah itu juga akan bagus. Lalu bagaimana dengan pendidikan yang berasal dari daerah-daerah terbelakang? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pada Bu Fauzia Nasution atas pertanyaannya. Langsung aja Pak Zamiat Subari. Pada Bapak Zamiat Subari sudah paham atas pertanyaan dari Bu Fauzia? Ya, coba yang pertama diulang tadi, Pak. Apakah daerah mampu ya memfasilitasi ya? Ya, apakah daerah mampu memfasilitasi atau mengeluarkan dana sektor pendidikan? Iya, iya. Dimatikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Fauzia yang sudah memberikan pertanyaan. Salah satunya adalah apakah daerah mampu ya memfasilitasi daerah sektor pendidikan itu sendiri dengan otonomi daerah ini, Bu ya. Baik, saya coba untuk menjawab. Tentunya dalam
sudut pandang yang berbeda. Kenapa saya katakan sudut pandang berbeda? Ketika pemerintah sudah memberikan hak wewenang kepada daerah tersebut, tentunya ada daerah-daerah yang berkembang. Mungkin bisa jadi kalau daerah-daerah yang berkembang itu tentunya bisa diaplikasikan seluruhnya, baik anggaran-anggaran yang diberikan kepada pendidikan-pendidikan di daerah tersebut. Nah, artinya kalau dia masukannya atau SDM-nya itu besar, maka tentunya bisa disubsidi kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut. Namun, kalau seandainya ada daerah-daerah yang mungkin bisa jadi itu SDM-nya sedikit dan lain sebagainya, tapi mereka sudah masuk kategori otonom daerah. Tentunya bisa ini menjadi bumerang juga, artinya bisa berdampak negatif kepada sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan yang ada di sekitar itu, Bu. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Kemudian atas pertanyaan pertama. Pak, terima kasih. Oke. Kemudian pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua. Ya, apa yang terjadi jika dilaksanakannya sentralisasi pendidikan, sedangkan kita tahu bahwa dengan adanya sentralisasi ini kualitas pendidikan di setiap tempat itu pasti akan berbeda. Karena saat ini yang diatur oleh pemerintah pusat itu hanya kurikulum, sedangkan untuk sarana prasarana diatur oleh daerah. Bagaimana hal ini akan terjadi? Baik, terima kasih Ibu Fauzia. Terkait dengan menyambung sila yang pertama tadi pertanyaan Ibu, tentunya ada kaitannya dari yang pertama tadi. Namun memang tidak bisa dipungkirin, ya, tidak bisa dipungkirin sesuatu yang dibantu oleh pemerintah daerah itu tentunya bisa ada nilai positif dan ada nilai negatifnya, ya. Artinya sesuai daripada perkembangan daerah itu sendiri. Ya, kalau kita lihat khusus di Deli Serdang dan lain sebagainya, atau dulu Deli Serdang ini kan cukup besar, berpecah dengan Sergei. Ya, artinya dua kabupaten ini mempunyai anggaran yang berbeda dengan kualitas dan kuantitas juga yang berbeda. Artinya tergantung kepada pemimpin daerah itu masing-masing untuk mengembangkan itu, Bu. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zamiat. Bagaimana Bu Fauzia? Yang saya maksud seperti ini, Pak. Oke, kalau misalnya dia desentralisasi, itu kan otonomi daerah ya, Pak? Iya, benar. Kalau itu kita pulangkan ke sentralisasi, bagaimana, Pak? Tentang sektor pendidikannya. Apa yang terjadi? Karena kalau saya lihat, seperti yang saya asumsikan dari membaca makalah ini, apabila itu daerahnya memiliki anggaran yang besar atau pendapatan dari sumber alamnya ataupun dari yang lain-lainnya itu besar, maka sektor pendidikannya juga akan baik, gitu. Sehingga setiap daerah kita itu akan memiliki warna yang berbeda. Betul. Akan memiliki warna yang berbeda tergantung dengan kondisi dan situasi daerahnya. Lalu bagaimana hal ini disikapi oleh pemerintah pusat? Itu yang pertama tadi ya, Pak. Iya, iya, Bu. Kalau memang ini kalau memang otonomi daerah, kalau otonomi daerah seperti saya sampaikan di awal, dia juga membawa efek yang positif. Ya, dia juga membawa efek yang positif, yaitu munculnya perbaikan di tingkat lokal, ya. Nah, perbaikan di tingkat lokal. Tapi kita tidak bisa juga memungkiri akan adanya hal-hal yang negatif, seperti yang saya katakan tadi, akan adanya perbedaan warna antar daerah di sektor pendidikan. Kalau memang hal yang negatifnya lebih banyak, kalau kita lihat negatifnya lebih banyak otonomi daerah ini kita lihat dalam sektor pendidikan, bagaimana kalau ini kita berikan kepada pemerintah pusat, Pak? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, tentunya kalau seandainya daerah sudah otonom daerah itu sudah ditunjuk oleh pusat, tentunya artinya kesiapan daerah itu kan sudah memadai dan matang gitu. Memang ada wewenang ya, namanya otonom, itu kan wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nah, artinya peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan pemerintah pusat kepada daerah otonom itu sendiri sudah diberikan wewenang sepenuhnya kepada daerah itu sendiri, menata, mengatur, membina, dan mengurus ya kepentingan masyarakat. Ya, itu kan dasar daripada otonomi daerah gitu. Nah, artinya kalau kita kembalikan kepada pusat untuk biaya pendidikan, tentunya di pemerintah daerah atau Pemda itu sendiri kan sudah ada seperti tidak bisa dipungkiri, artinya keikutsertaan daripada DPRD itu sendiri, karena di situ ada banggar badan anggaran. Artinya bisa dimasukkan atau disubsidikan ketika pas rapat paripurna di daerah itu sendiri gitu Bu. Artinya mungkin tidaklah mesti pula ketika sudah diotonomkan daerah tersebut masalah pendidikan anggaran itu dilimpahkan ke pusat kembali gitu. Berarti tentunya secara garis besar tidak dikatakan otonomi daerah gitu Bu. Karena banyak bantuan-bantuan itu karena anggaran daripada DPRD itu sendiri ada gitu. Baik dari pemerintah bagian Kesra dan lain sebagainya tentunya sudah ada gitu Bu. Itu mungkin jawaban saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Jamil Subari. Bagaimana dengan Bu Fauzia? Baik Pak, terima kasih. Oke. Untuk melengkapi dari jawaban ataupun pertanyaan ini, kita berikan kepada kawan-kawan yang ingin menanggapi atau memberikan tambahan. Silakan. Baik. Dulu Pak. Oh ya, siapa? Abbas Siregar. Oh ya, pada Pak Abbas Siregar, persilakan. Sedikit saja ini, saya mohon maaf kepada Bu Fauzia dan Pak Jamil Subari. Sepertinya saya merasa terkesan kita jadi gagal paham ini tentang APBD dan APBN ini. Yang saya pahami, otonomi daerah itu pun juga bersumber dari dana yang sama. Hanya pembagiannya saja yang berbeda. Bahwa ketika semua, sederhananya begini, ketika semua dikutip oleh Kementerian Pajak misalnya atau dikutip oleh negara sumbernya dari rakyatnya, kemudian dibagilah manajernya untuk pengalokasian itu secara otonomi daerah. Sebahagian ada yang dikelola secara nasional, sebahagian ada yang dikelola lewat daerah provinsi, ada yang lewat daerah kabupaten ataupun kota. Nah, jadi sistem penganggarannya sebenarnya sumbernya sama-sama dari rakyat Indonesia. Hanya pengelolaannya ada yang skala nasional, ada yang skala provinsi, ada yang skala kabupaten. Nah, yang jadi otonomi daerah itu, khususnya terkait dengan pendidikan, juga dikelola dengan konsep yang sama. Ada yang dikelola dana pendidikannya secara nasional, ada yang otonomi daerah. Nah, seperti SMK dan SMA sederajat, sekarang ini kan itu dikelola langsung oleh Provinsi Sumatera Utara. Tidak lagi ada kabupaten kota yang mengelola tingkat SMA dan SMK sederajat. Maka seluruh pembiayaan itu sudah diatur oleh pemerintah daerah provinsi. Tidak ada lagi kabupaten kota yang membahas SMA dan SMK itu. Nah, saya kira itu poinnya Pak Jamia, supaya dalam rangka menganalisa dari otonomi daerah ini, poinnya sudah kemana arah kebijakan otonomi daerah. Kalau di provinsi dia seperti apa, di daerah kabupaten kota dia seperti apa, yang sumbernya juga sama dari yang 20% itu juga. Jadi kita tidak bisa menganggap kalau Medan mengutip pajak, memangnya dikelola oleh Medan seutuhnya. Tidak, Bapak Ibu. Itu juga disetor ke negara. Baru nanti ada bagi hasil dari kutipan pajak dan sebagainya. Itu tentu orang perpajakan yang lebih paham. Tapi esensinya itu sumbernya sama. Mana mungkin pula orang pusat punya sumber dana lagi kalau bukan dari rakyat ini juga. Saya kira itu Pak Bahtiar. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf Bu Fauzia dan Pak Jamiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abbas ya, terima kasih masukannya. Itu memang benar. Jadi anggaran pendidikan dari pemerintah itu 20%. Disubsidi ke kabupaten kota atau provinsi. Kalau tadi SMK, SMA sekarang itu sudah di bawah naungan Pemprov, sedangkan SMP dan SD itu di bawah naungan daerah kabupaten kota gitu. Nah, namun yang jadi permasalahan tadi, timbulnya pertanyaan ini kan Bu Fauziah tadi memberikan pertanyaan di daerah. Artinya selain daripada 20% itu dari mana lagi dampak negatif dan positifnya, seperti itu. Artinya itu tidak bisa dipungkiri kalau hanya 20% anggaran dari pusat itu diberikan kepada kabupaten kota yang otonomi daerah tersebut itu pasti akan kurang. Nah, di anggaran di DPRD itu kan masih ada bupati dan lain sebagainya, wali kota dan lain sebagainya mempunyai kebijakan di situ. Ya, punya kebijakan untuk menambahkan daripada anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan itu di daerah masing-masing gitu, Pak. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kembali kepada moderator ya. Oke, terima kasih pada Pak Jamia dan juga Pak Abbas Siregar yang memberikan dan tambahannya. Dan untuk melengkapi nanti kita persilahkan kepada dosen kita untuk menutup di nanti. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan kedua dari teman-teman, kami persilakan. Ya, Pak Batir. Ya. Saya, Pak. Pak Solihin, oke. Ya, Dengan Solihin. Bapak Solihin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak dosen pengampu. Baiklah, saya langsung bertanya tentang masih ada kaitannya dengan otonomi daerah ini, Pak. Jadi kira-kira untuk otonomi daerah itu yang ingin saya tanyakan itu apakah semua daerah itu diberlakukan otonomi daerah sekalipun dia belum siap gitu. Nah, atau hanya daerah yang sudah siap untuk diotonomikan baru diberlakukannya otonomi daerah. Kemudian maka kira-kira apakah ada kriteria kelayakan daerah tersebut untuk diberlakukannya otonomi daerah. Nah, begitu. Oke, Begitu terima yang- kasih pada Bapak Muhammad Solihin. Pertanyaannya, apakah semua daerah diberlakukan otonomi daerah ini siap ataupun tidak siap? Dan apakah ada kriteria daerah yang diberlakukan otonomi daerah ini? Kami persilakan pada Zamiat untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Solihin dan terima kasih kepada Bapak moderator. Pertanyaannya yang pertama adalah apakah semua daerah diperlakukan otonomi daerah? Ya. Jadi untuk daerah-daerah tertentu artinya dalam konteks yang mampu tentunya itu diperlakukan untuk otonomi daerah. Nah, adapun kriterianya tentunya kabupaten kota atau setempat yang diberikan tugas untuk menata mengatur itu tentunya sudah memenuhi standar daripada konteks pemerintahan pusat gitu. Seandainya pemerintah pusat belum melihat standar kelayakan daripada otonomi daerah itu mungkin tentunya tidak diberikan otonomi daerah itu sendiri karena memang sudah layak dan mereka ingin menjadi mungkin daerah-daerah yang ingin menata, mengatur, membina dan mengurus kepentingan masyarakat mereka sendiri gitu. Itu mungkin jawaban sepintas dari saya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, terima kasih Pak Zamiat. Bagaimana Pak Solihin? Ya. Oke. Nanti boleh ditambahkan oleh Bapak dosen kita. Oh, cukup ya Pak Solihin. Ya.
Oke, mungkin ada tanggapan tambahan dari kawan-kawan sekalian. Persilakan. Oke, kepada Pak Eka Yusnaldi, persilakan. Baik ya, saya akan menambahi jawaban pertanyaan dari Pak Solihin tadi, apakah semua dilakukan otonomi daerah? Kalau kita cerita otonomi daerah, kita harus melihatnya dulu. Misalnya, kalau kabupaten kota itu diotonomkan, itu ada syaratnya. Syaratnya itu misalnya kalau untuk menjadi satu provinsi harus memiliki minimal 5 kabupaten kota. Itu berdirilah otonom provinsi. Kalau untuk kabupaten minimal memiliki 5 kecamatan, wilayah kecamatan, maka baru bisa berdiri satu kabupaten kota. Jadi banyak di Indonesia ini yang mengusulkan DOB, daerah otonom baru. Tapi itu dikaji lagi oleh pemerintah. Dilihat dari SDM-nya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, geografisnya, dan luas wilayahnya. Itu akan dikaji ulang, baru pemerintah boleh memberikan otonomi daerah. Atau kalau sebelum menjadi otonomi daerah, namanya daerah otonom baru. Itu akan disahkan oleh DPR. Kita hari ini bercerita otonomi daerah tentang pendidikan. Di sini yang menariknya itu bahwa setiap daerah itu bisa mengatur sendiri bagaimana kinerja pendidikannya. Misal saya kasih contoh, untuk daerah Deli Serdang tentang pendidikan, untuk gurunya itu nggak ada uang makan. Nggak ada uang makan diberikan oleh daerah. Tapi untuk kabupaten kota yang lain, misalnya saya kasih contoh Sibolga atau Padang Sedempuan, mereka otonom daerahnya memberikan guru itu uang makan. Ada uang makannya dibayar. Itu salah satu contoh kegiatan dari otonomi pendidikan. Jadi itu contohnya. Kalau di Deli Serdang nggak ada uang makan, di Sibolga atau di Sedempuan ada uang makan diberikan kepada gurunya untuk mengurusi tentang pendidikan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengaruhnya juga ya Pak Eka terhadap penghasilan daerah tertentu untuk mengembangkan pendidikan ini ya. Ya. Oke, dan selanjutnya bagaimana Pak Zamiat? Ya, terima kasih masukannya Pak Eka. Memang hal yang fakta dan real yang Bapak sampaikan untuk Deli Serdang memang seperti itulah faktanya. Artinya kalau untuk di pendidikan itu kita kan hari ini membahas untuk otonomi daerah ya. Tentunya memang ada kebijakan-kebijakan tersendiri. Memang itulah salah satu peran serta daerah yang sudah diotonomikan. Itu mungkin tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Kita buka sesi selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Pak Batiar, boleh? Pak Eka. Abbas Regar. Pak Abbas. Oke, persilakan Bang Abbas Regar. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan otonomi daerah, khususnya dengan pendidikan tadi, bahwa salah satu yang dipertanggungjawabkan dalam otonomi daerah itu tentang konsep keuangan di satuan pendidikan. Misalnya, seperti yang disampaikan Pak Eka tadi, ada daerah yang menetapkan di anggaran daerahnya untuk gaji guru, untuk uang makan guru misalnya. Nah, yang ingin saya pertanyakan ini terkait dengan kebijakan-kebijakan keuangan di otonomi daerah atau di daerah tertentu itu, apakah dia ada dampak pengaruhnya terhadap kebijakan skala nasional. Nah, jadi karena begini, sedikit pertimbangannya bahwa secara konstitusi itu justru regulasi kita kan belakangan ini sering bertabrakan. Tiba-tiba daerah berani menerbitkan perda,
tanpa usulan dari DPR, atau berani eksekutif mengeluarkan peraturan atau instruksi tanpa ada undang-undang yang sudah disahkan secara nasional. Dan ini sekarang sedang berjalan, bertolak belakang terus. Nah, itulah yang kira-kira yang saya maksud tadi, bagaimana pendidikan di daerah berkewajiban untuk membuat laporan secara keuangan itu ke daerahnya atau ke tingkat yang lebih besar skala nasional. Terima kasih Pak Bahtiar, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan langsung kepada Pak Zamiat. Baik ya. Tadi pertanyaannya apakah ada dana ya atau pendidikan laporan secara lebih baik pendidikan dilaporkan ya ke daerah masing-masing. Sebenarnya gini Pak, yang saya tangkap daripada pertanyaan Bapak. Bapak sampaikan pemerintah daerah terkadang membuat kebijakan sendiri tanpa diikut sertakan oleh dewannya atau DPRD setempat gitu. Sebenarnya Pak, mohon maaf kalau untuk kabupaten kota atau daerah itu ketika pemerintah atau bupati kita katakan untuk membuat perundang-undangan sistem pendidikan dan lain sebagainya, itu seluruh elemen itu akan diikut sertakan, baik kepala dinas, kemudian seluruh camat-camat, kepala sekolah, dan elemen masyarakat, kemudian pimpinan atau DPRD, ya itu diikut sertakan, karena itulah untuk pengesahan. Nah, artinya kalau seandainya tidak diikut sertakan itu, saya katakan itu berarti sudah bertolak belakang dengan program kerja pemerintah daerah itu sendiri, Pak, gitu dia. Jadi tentunya ada kesepakatan kebersamaan. Setuju atau tidak setuju, maka ketika itu nanti dirapatkanlah hasil itu semuanya, diplenokan, baru diketok palulah dengan pimpinan DPRD beserta bupati atau wakil bupati dan lain sebagainya yang terkait daripada kebijakan itu sendiri, gitu Pak. Nah, kalau cerita laporan, tentunya laporan daripada pendidikan, misalnya kita ambil daripada daerah tersebut, sekolah lah kita katakan, itu laporannya kan sudah ada kepada kepala dinas, ya. Artinya daripada pembuatan laporan-laporan. Ini terkait sebenarnya di makalah di awal, tapi itulah kebijakan-kebijakan yang diambil daripada otonomi daerah itu sendiri, Pak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Mbak Bater. Terima kasih kepada Pak Zamiat Subari. Bagaimana dengan Pak Abbas? Ya baik, terima kasih. Boleh menambahkan sedikit? Silakan. Izinkan Pak Bahtiar, Pak Eka mau nyambung. Oke, kepada Pak Eka persilakan. Oke, itu berkaitan dengan otonomi daerah pendidikan tadi yang diminta Pak Abbas. Saya akan kasih sebuah kasus atau contoh. Misalnya pemerintah daerah itu ada di Labuan Batu, ketika anak tamat SMA masuk ke perguruan tinggi, dia lulus di PTN negeri, maka daerah akan memberi bantuan sebesar 7 juta untuk 1 semester. Jadi itu tidak akan sama dengan daerah yang lain. Misalnya kalau dari Tebing atau Sergei atau Deli Serdang, itu kalau masuk perguruan tinggi, anak dari daerah itu nggak akan dikasih beasiswa. Tapi kalau Labuan Batu, mereka jamin. Begitu dia masuk PTN negeri, keluar NIM-nya, sudah bayar SPP, maka pemerintah daerah akan menganggarkan pendidikannya. Dikasih dia 1 semester itu 7 juta. Tidak sama semua daerah. Jadi itu berkaitan dengan kinerja otonomi pendidikan daerahnya. Dan tidak semua di daerah Sumatera Utara itu memberikan bantuannya, bantuan pendidikannya. Kalau di Labuan Batu itu merupakan program pemerintahnya. Atau kalau di Labusel kemarin ada bantuan laptop untuk mahasiswa yang berasal dari Labusel. Itu kan anggarannya dari anggaran otonomi daerah. Daerah yang menganggarkan dari dinas pendidikannya. Jadi dengan adanya otonomi daerah, maka daerah itu bisa mengatur sendiri tentang pendidikannya
tapi meliputi kebijakan itu mengikut aturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Misalnya kalau wajib belajar 9 tahun itu kan aturan undang-undang nasional ya kan. Tapi kalau daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pendidikannya sendiri karena anggapan bahwa putra daerahnya itu berhak mendapatkan beasiswa untuk keberlanjutan pendidikannya. Oke, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pak Eka, bahwasanya akhirnya asumsi yang saya dapatkan setiap sektor pendidikan kita ini akan memiliki warna yang berbeda-beda dari setiap daerahnya, tergantung dengan kondisi daerahnya masing-masing. Nah, jadi kalau dikatakan itu memang benar, itu dari pusat itu memang 20% tetap dikucurkan, tetapi kewenangan daerah itu dalam pengelolaan anggarannya untuk sektor pendidikannya itu terserah daripada daerahnya masing-masing, kan? Ya. Ya itu Bu, itu memang otonomi daerahnya Bu. Kalau kita lihat ya memang sekarang ini yang sedang saya pelajari itu Tanjung Balai. Tanjung Balai itu sedang mengusulkan, mahasiswanya itu mengusulkan begitu kuliah di perguruan tinggi ada subsidi untuk mahasiswa yang berasal dari Tanjung Balai. Jadi itu sebenarnya ada di kebijakan daerah karena sudah otonomi. DPR-nya itu menganggarkan berapa persen untuk pendidikannya. Ketika dianggarkan di situ, direalisasikan nggak anggarannya, dananya. Nah, jadi setiap daerah itu mempunyai kewenangan untuk mengatur otonomi pendidikannya. Jadi nggak sama misalnya dengan daerah yang PAD-nya kecil, maka dia anggaran pendidikannya kecil. PAD-nya besar, anggaran untuk pendidikannya besar. Nah, itu kembali lagi ke daerah otonomnya untuk melaksanakan kebijakan pendidikannya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Eka Sunardi. Karena berakhirnya pertanyaan yang ketiga ini dan juga waktu kita sudah hampir jam 10 untuk memperkuat dan memperjelas daripada diskusi kita ini, kita serahkan kepada dosen pengampu mata kuliah kita, yaitu kepada Bapak Dr. Amiruddin. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih ya. Oke, nah kawan-kawan sekalian, ini otonomi daerah ini kan implikasi dari reformasi di Indonesia tahun 98 itu kan? Iya Pak, era reformasi. Nah, dari situ itu sebetulnya itu. Nah, jadi pada dasarnya itu dia. Kemudian di antara kalian ini pernah membaca buku judulnya Benizing Birokrasi, ditulis oleh David Osborne sama Peter Plastrick. Siapa yang udah pernah baca buku ini? Benizing Birokrasi, ditulis oleh David Osborne sama Peter Plastrick. Ada yang udah pernah baca buku ini? Belum. Halo? Belum Pak. Belum. Nah. Kemudian yang ditulis oleh David Osborne sama Ted Gabler yang judul-judulnya Reinventing Government. Ada yang sudah baca buku ini? Belum juga Pak. Nah, kalau belum dibaca buku ini, maka sebetulnya tak boleh menulis buku tentang otonomi daerah. Satu lagi, siapa yang sudah baca buku Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah yang ditulis oleh Fasli Jalal? Ada? Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah yang ditulis oleh Fasli Jalal. Ada? Halo? Ada Pak. Ada Pak. Pernah Pak. Nah, siapa? Saya sekilas itu Pak. Jangan sekilas lah. Nah, Ya Pak. kalau sudah membaca 3 buku ini, ya, Reinventing Government itu tulisan David Osborne sama Ted Gabler,
kemudian Benizing Birokrasi yang ditulis oleh David Osborne sama Peter Plastrick, inilah sebetulnya yang dua buku yang ditulis oleh David Osborne sama Peter Plastrick, kemudian David Osborne dengan Ted Gabler, inilah sebetulnya yang mempengaruhi otonomi di daerah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Maka untuk mengantisipasi bagaimana pendidikan di otonomi daerah, maka menulislah waktu itu Bapak yang kita namanya Pasli Jalal dalam buku yang berjudul Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Nah, kebetulan makalah ini tak ada satupun yang menulis atau yang membaca tentang hal ini. Ini penting. Kenapa begitu? Karena memang kalau dilihat bahwa Benizing Birokrasi itu kira-kira judul buku itu mencoba memastikan bagaimananya sebenarnya otonomi daerah ini. Apa sebetulnya filosofi otonomi daerah ini? Filosofinya itu kan sebetulnya kan hanya adalah pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kalau itu konteksnya Indonesia. Kalau di tempat lain bisa saja dia itu adalah yang tidak disebut dengan otonomi daerah. Apa istilah-istilah lain? Tentu itu disesuaikan dengan satu negara. Kalau kita namanya otonomi daerah. Otonomi daerah. Kenapa otonomi daerah ini? Ini pemberian kekuasaan. Pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan pemerintah daerah pun efektif memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Itu seluruh sumber daya yang ada. Jadi kalau pemerintah pusat mengefektifkan kekuasaan, sementara daerah adalah mengefektifkan seluruh sumber daya. Nah, kalau sumber daya itu termasuklah orang, barang, dan uang. Jadi ada 3 di sini. Orang, barang, dan uang. Jadi ini ya. Jadi siapapun yang memiliki kekuasaan di otonomi daerah itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Apakah kemampuan maupun yang lain. Ini dia ya. Sedangkan kita lihat pada saat ini banyak nilai positif dari otonomi daerah itu. Banyak nilai positif. Ya, banyak nilai positif sehingga daerah memiliki kewenangan untuk memastikan apa yang sesuai dengan kepentingan daerah itu. Apa yang sesuai dengan kepentingan daerah itu. Nah, kita lihat. Saat ini ada pengembangan wilayah atau pengembangan daerah. Umpamanya Kabupaten Langkat itu dibagi-bagi. Kalau dahulu itu ibu kotanya tidak sama dengan yang sekarang. Sekarang ini ibu kotanya Stabat. Nah, coba lihat Stabat itu sekarang. Jauh lebih hidup dibanding Stabat sebelum ada otonomi daerah. Yang kedua, contoh adalah Labura. Labura itu maju luar biasa. Kota Eknopan itu sebagai ibu kota sangat luar biasa. Kemudian Sergei, begitu juga. Mana lagi daerah yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membuat otonomi daerah. Nah, terkait dengan pendidikan, maka sebenarnya pendidikan ini tidak berbeda dengan apa yang diotonomikan. Yang tidak bisa diodakan itu kan uang, hukum, agama, pertahanan, dan luar negeri. Kan cuma 5 ini yang nggak boleh. 5 inilah sebetulnya yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selebihnya dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi kalau ditanya orang, apa yang tidak boleh dikerjakan daerah?
Nah, yang 5 tadi tuh, apa tadi yang pertama? Hukum, uang, Hukum, pertahanan, agama, Keuangan, pertahanan, ada 5 tadi. luar negeri. Hukum, luar negeri, uang, pertahanan, luar negeri, agama. agama ya Pak. Agama. Ini pemerintah pusat, tidak daerah. Jadi ada 5 kan? Iya Pak. Selebihnya dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pendidikan gitu. Salah satunya pendidikan. Maka sebetulnya dengan otonomi daerah ini, pendidikan di daerah itu harusnya lebih maju. Biarpun daerah itu miskin. Karena prinsip 20% anggaran pembangunan diperuntukkan untuk pendidikan itu harus jalan. Pertanyaannya, apakah semua daerah yang sudah diotonomikan itu menjadikan pendidikan 20%? Itulah yang harus kita ketahui. Apakah sudah? Coba kita lihat di Sumatera Utara. Medan, sudahkah 20%? Entah yang lebihnya. Sergei, Labuan Batu, Langkat, kan ini sekitar yang tumbuh. Madinah, penyambungan itu sudah luar biasa kotanya sekarang. Jadi kalau kita lihat, ini tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Macam mana daerah-daerah yang di seputaran Danau Toba, apakah terjadi perubahan? Humbahas, apalagi itu? Toba Samosir. Sudahkah? Apa? Toba Samosir. Toba Samosir. Nah, sudahkah? Nah, Nias, sudah berapa kabupaten itu? Sudah terjadi perubahan apa tidak? Apakah pendapatannya hanya habis untuk membayar kantor wali kota atau kabupaten dan DPRD-nya? Saya takut habisnya di situ. Pendapatan anggaran itu banyak habis di kantor bupati dan banyak habis di DPRD. Karena setiap kota kabupaten harus punya DPRD. wali kota, bupati, dan juga DPRD. Sudah cukup apa tidak? Coba telaah Nias itu. Implikasi dari otonomi daerah, di mana sekarang Nias mempunyai 5 kabupaten, 1 kota, sudah apa enggak? Coba bandingkan dengan daerah yang lain. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa menjadi 5 kabupaten? Inilah persoalan-persoalan yang terkait dengan hal itu. Apakah anggaran pendidikannya sudah sesuai dengan kebutuhan? Sudahkah terjadi perubahan pendidikan di sana? Berapakah anggaran untuk pembinaan guru yang diberikan oleh kantor kabupaten? Nah, inilah yang perlu menjadi pertanyaan dalam konteks yang disebut dengan otonomi daerah dan pembangunan yang mempengaruhi kepada kinerja pendidikan. Medan coba lihat. Ya. Seperti yang saya katakan tadi. Medan, Tebing Tinggi, Sergei, Langkat, kemudian Labura, Madinah. Ini kan termasuk yang kota-kota yang ramai. Implikasi dari reformasi pendidikan yang kita lihat pada saat ini. Jadi kinerja pendidikan itu sebetulnya dipengaruhi oleh apa yang menjadi skala prioritas dalam pendidikan itu. Umpamanya setiap tahun itu harus berubah. Tahun ini prioritasnya apa? Pembinaan pengawas, atau tahun ini adalah adalah keterampilan, kompetensi untuk memastikan guru itu menjadi guru profesional. Atau peningkatan kualitas kepala sekolah. Yang kita takutkan nanti ini tidak punya skala prioritas. Nah, dengan otonomi ini, bupati atau wali kota memiliki kewenangan untuk menentukan dan memastikan semua pejabat di daerahnya. Semua pejabat. Sampai kepala sekolah. Nah, terkadang sering menjadi satu kasus ya, walaupun bukan kasus yang banyak, mungkin ada mantan camat menjadi kepala dinas pendidikan. Yang dia sendiri pun latar belakang pendidikannya bukanlah pendidikan dan tak pernah mengelola yang terkait dengan pendidikan. Nah, siapa yang melarang? Tak ada yang bisa. Karena bupati
memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan siapapun, walaupun ada regulasi yang menentukan bagaimana cara mengangkat, memberikan promosi atau memberhentikan kepala satuan pendidikan. Nah, saya kira ini yang perlu dipahami ya. Jadi keberhasilan pendidikan di satu tempat itu sangat ditentukan visi dari pimpinan daerahnya. Bagaimana kata bupati, bagaimana kata wali kota. Jadi maju mundurnya sebuah pendidikan setelah otonomi daerah ini itu harus kita akui dipengaruhi dan banyak dipengaruhi oleh kepala daerah. Nah, kepala daerah yang memiliki visi yang baik tentang pendidikan, dia akan mencari kepala dinas pendidikan yang baik, dan seterusnya dia akan memastikan kepala-kepala sekolah yang baik. Tetapi jika tidak, maka akan mengalami kesulitan. Kita sering mendengar bahwa pemilihan kepala dinas, pemilihan kepala sekolah itu selalu tidak sesuai dengan ketentuan dan lebih banyak kepentingan. Nah, jadi oleh karena itu perlulah ditambahkan oleh pemakalah tentang coba dulu dicarilah dulu ya buku David Osborne sama Peter Plastrick ini ya. Siapa? Dan ini yang penting ini kalau bisa dapat reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah yang ditulis oleh Fasli Jalal. Itu udah, Pak. Hah? Kalau yang itu ada, Pak. Yang dua yang belum ada, Pak. Yang dua ini agak payah ya? Iya, Pak. Reinventing Government ini yang ditulis oleh David Osborne sama Ted Gabler. Ini dua buku ini luar biasa pada saatnya dulu di awal tahun 2000 mempengaruhi sistem pendidikan di berbagai negara. Termasuklah di negara kita ini Indonesia ya. Kalau tidak dapat nanti yang dua ini, minimal reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah ini kalau bisa harus ada ya. Iya Pak, kita tidak. Nah, kemudian di situ nanti akan diketahui ya implikasi dari dari reformasi otonomi daerah ini kan ada katanya itu ya, terjadi paradigma baru ya, situasi yang bersifat birokratis menjadi demokratis. Ada sekitar 13 item perubahan dampak dari otonomi daerah, ada 13 ya. Nah, jadi dalam konteks pendidikan ya, pendidikan ada 13 item di dalam buku itu yang menceritakan bagaimana perubahan dari birokratis hierarkis menuju demokratis. Ya. Jadi ke 13 item itu pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga standar, keempat target, kelima pemahaman tujuan target, keenam sistem insentif, ketujuh umpan balik orang tua, kedelapan orientasi, 9 persepsi terhadap input, 10 evaluasi, 11 kontrol terhadap sekolah atau madrasah, ke-12 pengambilan keputusan, dan 13 peran orang tua dan siswa dalam masyarakat. Nah, kalau dalam konteks paradigma pendidikan birokratis hierarkis, kalau dalam konteks perencanaan itu sifatnya top down. Sedangkan dalam konteks paradigma demokratis sifatnya bottom up. Dan begitulah seterusnya yang 13 itu. Waktu kita terbatas, saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan. Saya berharap pemakalah mencari buku Fasli Jalal saja. Banyak hal yang bisa Anda pindahkan ke makalah Anda itu. Ya, buku itu aja sudah sesuai dengan makalah Anda. Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah. Tebal buku itu kalau tak salah saya sampai 500 halaman itu. Yang tebal bukunya ya. Iya, Pak. Oke, saya kira itu aja untuk pemakalah ya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Oke. Kita
akhiri ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada dosen kami, dosen pengampu mata kuliah oleh Bapak Dr. Amiruddin Siahaan, dan kepada kita semua pada ini, pada perkuliahan sistem pendidikan, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat. Untuk itu kita tutup perkuliahan kita ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kedua, mata kuliah kedua, yaitu tafsir Tarbawi. Ya, kita live dari sini dan masuk ke abadi guru tafsir Tarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.